Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Web Programming 3, yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Amar Mutakin, Edi Purwanto, Ira Aryani, Nita Junita Widiati, dan saya Ratu Riksaki dari Duan, yang akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi pelayanan jasa editing foto berbasis web. Sebelum itu, di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari proyek yang alhamdulillah telah kami selesaikan. Baik, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu editing. Tampilannya seperti ini. Untuk database-nya sendiri, ini nama database yaitu editing SQL, kemudian base URL-nya localhost editing, kemudian ini editing, halamannya seperti ini. Nah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Amar Mutakin. Akan dilanjutkan oleh saya, Amar Mutakin. Pada aplikasi ini terdapat beberapa struktur, yaitu yang pertama, yang paling atas ada header, yaitu ada 3 fitur sign-in untuk admin. Yang selanjutnya ada WhatsApp yang akan terhubung langsung ke WhatsApp, yaitu untuk keperluan user. Kemudian ada fitur email juga untuk keperluan user juga. Kemudian yang selanjutnya di header kami simpan sebuah logo kami, yaitu editing. Kemudian di pinggirnya terdapat fitur share untuk ke sosmed lain. Kemudian selanjutnya di bawahnya terdapat navbar, yaitu terdapat 2 navbar, ada home sama kategori editing. Kemudian selanjutnya di bawahnya terdapat beberapa slider dengan foto-foto kami, hasil pelayanan kami. Yang kemudian selanjutnya terdapat beberapa konten, yaitu yang berisi tentang pelayanan yang kami tawarkan dan informasi tentang aplikasi ini, yaitu pertama, editing adalah pelayanan jasa edit online yang dibuat untuk masyarakat yang memerlukan jasa pengeditan dalam berbagai kategori foto yang dibuat pada tahun 2020. Kemudian editor kami, yaitu editor didukung oleh beberapa editor yang berpengalaman dalam pengeditan khususnya edit foto. Kemudian untuk lama pengerjaan 1-7 hari setelah bukti order dan foto dikirimkan via Gmail dan tergantung banyaknya foto yang akan diorder. Kemudian keuntungan menggunakan pelayanan kami, yaitu editing memiliki banyak kategori jasa edit sehingga klien dapat memilih salah satu kategori yang sudah tersedia. Kemudian editing mampu menyelesaikan orderan dengan waktu yang telah disepakati dengan klien melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian editing mampu bernegosiasi tentang jumlah foto dan kemauan klien seperti apa. Kemudian selanjutnya juga terdapat metode pemesanan, yaitu yang pertama, pilih kategori yang akan diorder, kemudian langsung saja klik order, kemudian akan dipersilakan untuk mengisi form order pemesanan. Kemudian setelah itu
user dapat melakukan cetak pembayaran dan memberikan kepada petugas bank atau Indomart, Alfamart juga bisa. Kemudian user dapat mengupload bukti pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya atau sudah ditransfer, lalu kirim ke WhatsApp sebagai bukti yang telah dikonfirmasi pembayaran dan untuk segera diproses oleh admin Editin. Kemudian untuk memastikan langkah-langkah di atas terpenuhi agar terpenuhi dan tidak ada yang terlewat. Kemudian yang selanjutnya terdapat galeri Editin pelayanan kami, yaitu sebagai tampilannya saja atau Lightsbox yang menampilkan beberapa informasi mengenai pelayanan yang kami tawarkan, yaitu ada seperti untuk pelayanan jasa edit katalog sudah muncul harga, ada informasi harganya juga, before after, dan yang lainnya juga seperti edit karikatur, vektor, Praved, dan masih banyak lainnya. Kemudian struktur yang di bawahnya yaitu ada parallax. Kemudian yang paling bawah yaitu terdapat footer. Di footer pada aplikasi ini menampilkan juga informasi tentang aplikasi ini, yaitu seperti waktu operasional, kemudian informasi aplikasi ini, kemudian alamat juga, dan foto-foto karyawan aktif pada aplikasi ini. Setelah menemukan, kemudian untuk backend-nya yaitu terdapat Public Function Index, Dislode Home Index. Kemudian untuk melihat logo terdapat di halaman view, kemudian masuk ke index. Nah, seperti yang pertama kali kita lihat pada tampilan home, yaitu hampir semuanya terdapat pada file home index ini, seperti logo dan headerboard home, navbar, dan konten-kontennya juga terdapat di indeks ini. Kemudian tentang konten kami yaitu Editin terletak juga di bagian index.php ini. Kemudian yang selanjutnya ada Lightsbox, galeri. Nah, seperti ini backend-nya. Kemudian yang paling bawahnya ada footer, beberapa informasi yang kami tampilkan. Oke, baik. Setelah dari home tadi, kita klik order now, atau bisa juga kita klik kategori editing tadi. Kemudian untuk pemesanannya, untuk halaman kategori ini seperti ini, sama ada WhatsApp, editing, logo, kemudian media sosialnya. Ini di sini terdapat beberapa kategori yang terdiri dari editing effect, editing vektor, editing vektor, editing pre-wedding, wedding, terus dan yang lainnya. Ini adalah hasil inputan dari halaman admin. Kemudian sama ini footernya, informasi seputar tentang editing. Untuk codingannya sendiri, ini ada di kategori, di view ya. Semua tampilan yang berupa tampilan berada di view, kemudian di home kategori. Ini dia untuk pemanggilan tampilan web seperti ini. Untuk intinya dimulai dari sini, div class, kemudian for each kategori sampai pemanggilan nomor kategori, harga kategori dari halaman
admin tadi yang sudah diinput, maka hasil dari codingan ini adalah tampilan seperti ini. Controller home.php, public function kategori, data kategori, this home model kategori all, dan menampilkan di home kategori. Ini home kategori. Kemudian katanya di home model kan, kategori all, ini dia, function models. Untuk pemanggilan database-nya, memanggil get database tabel kategori. Kemudian untuk view-nya sendiri, kita klik views, kemudian home, lalu kategori.php. Ini dia sintaknya. Nah, div, class, band, section, style, container, ini hasil inputan dari halaman admin. Kemudian yang dipanggilnya itu nama kategorinya, nomor kategori, harga kategori, dan fasilitas kategori. Jadi tampilannya seperti ini. Nama kategori, editin kolase, nomor kategorinya, harga kategori, dan fasilitasnya. Seperti ini. Kemudian jika kita akan melakukan order, kita klik order now. Nah, tampilan akan jadi seperti ini. Sintaknya sendiri dari home.php di public function pelanggan. Ini dia. Variabel pelanggan, this home model pelanggan result. Di sini fungsinya untuk pelanggan melakukan pembayaran. Seperti ini, pelanggan isinya ada di database pelanggan, kemudian di for each, pelanggan sebagai A, ID pelanggan, kemudian isinya menginput ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, alamat pelanggan. Nah, ini inputan dari tabel pelanggan. Kemudian untuk pembayarannya, untuk dari tabel pembayaran maksudnya kita Y atau jumlah ordernya, harga, total di sini dikalkulasi harga dikali kita Y. Kemudian untuk karakternya di sini karakter untuk pemberian kode metode pembayaran, kode pembayarannya. Seperti ini, str shuffle, karakter. Itu dilakukan secara acak atau bisa dibilang kodenya unik. Nah, untuk inputan pembayaran di sini variabel in p, kode pembayaran, variabel kode, pelanggan ID, kemudian tanggal order diinputkan, kemudian terjadi decision if else. Di sini seperti ini. Ada metode Alfamart dan Indomart. Lalu untuk inputan selanjutnya yaitu kategori editing, kita ya total dan status pembayaran. Ini dia menampilkan di tabel pembayaran. Hasil inputan ini akan masuk ke tabel pembayaran input. Jika sesi ini berhasil, maka akan ini nge-save flash datanya itu berhasil. Oke. Kemudian direct itu akan melanjutkan ke home pembayaran dengan kode seperti
seperti ini. Kita isi saja, misal satu Riksa, alamat Tasik, jumlah order 5, Indomart, nomor P, kemudian klik ini. Untuk kita reset bisa. Nah, ini gunanya untuk mereset, menghapus, mengembalikan kondisi seperti awal tadi. Kita lihat, kita isi lagi. Oke, cukup 5 Indomart. Oke, klik play order. Nah, ini dia Indomart. Nah, ini adalah halaman tampilan pembayaran. Nih codingannya, controllernya terdapat di home.php, masih di home.php, public function pembayaran, ini kode, masukkan kode dari sini, kode, dan data pembayaran di home model, dari home model, pembayaran kode, home modelnya pembayaran kode, home model, pembayaran kode, ini dia. Nah, memanggil tabel pembayaran, tabel pelanggan, dan dijoinkan tabel pelanggan, ID join di pelanggan sama dengan tabel pembayaran, join pelanggan ID, dan seterusnya. Ini dia. Kemudian untuk selanjutnya views-nya, yaitu view terdapat di pembayaran.php. Ini dia tampilannya seperti ini. Nah, pembayaran sebagai variabel P, explode di situ, yaitu artinya pemisahan string. Jadi sebuah string akan dipecahkan menurut tanda pisah yang dibentukan sendiri. Jadi string yang telah dipecah akan menjadi array seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian metodenya akan ditampilkan, akan dipanggil, nama pelanggannya dipanggil dari hasil inputan tadi, kemudian nama kategorinya akan dipanggil dari hasil inputan tadi, jumlah order juga, total pembayaran juga. Nah, untuk aksi selanjutnya yaitu kita bisa cetak pembayaran dan kembali. Ini dia. Untuk cetak pembayaran akan di sini kita base URL-nya yaitu ke home dan ke folder home, lalu ke invoice, ke file invoice-nya. Lalu variabel P sebagai kode pembayarannya. Ini dia kelas-kelasnya, cetak pembayaran. Ini dia cetak pembayaran, dan dibawa ke halaman lain. Nah,
SIM ini seperti ini. Jika dicetak seperti ini. Kita juga bisa langsung nge-printnya atau save ke Google Drive ataupun kita mencetak ke dalam PDF. Kita coba cetak ke dalam PDF saja ya. Kita save. Nah, save saja. Oke. Kemudian tersimpan. Lalu kita diharuskan untuk mengupload pembayarannya di sini ya. Jadi untuk MVC dari proses pembayaran ini yaitu di controller home dan modelsnya home model PHP dan views-nya ada di pembayaran. Nah, upload bukti pembayarannya kita klik WhatsApp. Nah, maka akan muncul halaman ini, halaman WhatsApp. Kok bisa ya? Nah, ini codingannya tuh harus online. Jadi di sini ya, upload dari Papapon di Ahref dipanggil ya. Di HTTPS WAMI, kode negara dan nomor HP, pesan default, jadi pesan otomatis gitu ya. Jadi di sini kita atur sendiri, misalkan ini tampilannya, halo admin, saya sudah melakukan pembayaran dan ini bukti pembayaran saya kirimkan. Nah, ini kan sama seperti itu. Seperti ini. Untuk angka-angka sendiri ini tersendiri itu ada artinya. Untuk persen 20 itu spasi. Kalau persen 21 itu tanda seru. Dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini dia. Kita akan dibawakan ke WhatsApp kita sendiri. Kemudian akan ada pesan otomatis, halo admin, saya sudah melakukan pembayaran dan ini bukti pembayaran saya kirimkan. Kita kirim, kita kirim send. Lalu kita kirimkan bukti pembayarannya. Nah, misalkan bukti pembayarannya. Ini ya, misal kita kirimkan. Nanti admin akan memproses pembayaran kita di halaman admin ya, mengkonfirmasi. Seperti itu. Nah, tunggu saja sampai telah terkonfirmasi dan admin juga akan memberitahukan kita lewat WhatsApp ataupun Gmail. Kita kembali. Itu tadi proses pemesanan dari aplikasi Editin. Untuk selanjutnya, untuk pengecekan konfirmasi admin, untuk loginnya akan dijelaskan oleh Amar Mutakin. Baik, langsung saja. Merupakan tampilan dari halaman adminnya. Dari bagian ini, dari bagian halaman login ini, sebagai security-nya kami menerapkan beberapa validasi dalam memasukkan akun admin ini, seperti menginput akun kosong akan memberi peringatan, dan atau setelah memasukkan akun juga akan memberikan peringatan. Nah, untuk skripnya kita langsung saja masuk skripnya, yaitu di bagian masuk ke views, admin web, masuk ke login.php.
tampilan login.php-nya. Nah, ini merupakan beberapa opsi yang diterapkan pada aplikasi kami. Username atau password kosong, maka akan muncul ini, atau username atau password salah, maka akan muncul alert error gitu, peringatan. Tadi view-nya, sekarang controllernya. Pada bagian controller kita masuk ke controllers admin web. Nah, ini dia scriptnya, function login, modelsnya. Kita masuk ke models, admin model. Nah, ini merupakan bagian modelnya dari bagian login admin tadi. Merupakan autentikasi loginnya, function check admin login dengan 2 parameter ini, username beserta password, cek login dengan query SQL, select from tabel admin, username, password. Nah, ini perulangan disesuaikan juga dengan database-nya. Database tabel admin yaitu memiliki 7 record ya kalau nggak salah. 7 record yaitu ID admin, username, password, email, phone, hak akses. Nah, ini merupakan autentikasi loginnya. Setelah ini di redirect kembali ke admin web dashboard. Nah, untuk prakteknya kita langsung saja coba masukkan username yang berbeda dari yang tadi dan passwordnya juga. Nah, username atau password salah. Juga kita coba juga tanpa memasukkannya atau kosong kedua password ataupun username-nya. Nah, ini peringatannya alert error. Langsung saja. Nah, ini halaman dashboard. Di sini juga terdapat foto-foto dan editing. Dan untuk pemanggilan database, untuk tampilan ini berada di views admin web. Dan ini tampilan codingnya. Dan untuk amar pemanggilan database, data dari tabel admin. Terus pelanggan terdaftar yang dijelaskan Ratu tadi, jumlah yang telah menginput data akan tampil di halaman dashboard sebanyak 1. Terus jumlah karyawan diinput dari data hasil karyawan. Terus jumlah karyawan diinput dari data hasil kategori editing. Baik, untuk codingannya sendiri yaitu terdapat di controller admin web.php. Di sini ada public function dashboard dan terdapat decision-nya. Jika tampilan berhasil, maka akan menampilkan seperti ini ke halaman dashboard yang telah diatur di navigasi .php yang terletak di views dan navigasi.php. Ini dia. Melakukan tabel seperti ini. Kemudian apabila sudah berhasil login, maka akan mendirect ke halaman admin web yang sebelumnya di halaman login tadi. Untuk viewsnya terdapat di views, kemudian di dashboard.php. Ini dia tampilannya. Tampilan codingannya, sintaksnya seperti ini. Ini untuk pemanggilan dari inputan dari pelanggan terdaftar untuk menampilkan berapa jumlah pelanggan terdaftar yang tadi telah dijelaskan oleh Edi. Sini coba kita klik data seluruh pelanggan. Ini dia. Kemudian jumlah karyawan. Ini dia.
sebanyak ada 5. Kemudian 9 jumlah kategori. Ya benar, 9. Nah, untuk selanjutnya data karyawan yang akan dijelaskan oleh Gita Junita Widiati. Di sini terdapat data karyawan, ada nomor, nama, alamat, dan seterusnya. Untuk codingnya, ini tampilannya di index.php, terletak di karyawan atau dalam folder car, biar lebih singkat. Seterusnya ditampilkan ini di halaman karyawan, cardi, view, views, dicar, dan index.php. Di index.php ini codingnya ada nomor, nama, alamat, dan lain-lain. Pertama, kita coba tambahkan karyawan ini adalah sebagai halaman untuk menambahkan karyawan. Dan untuk sintaknya terdiri, kita bisa lihat di folder car di bagian add.php. Di sini add karyawan menginput yes or no, kemudian ada nama, alamat, nomor HP, email, dan gambar. Di sini a hop multipart itu seperti kita ngeklik lagi halaman, muncul lagi halaman, muncul dua kali setelah halaman yang diklik, namanya form open formulir jika kita buka. Kemudian kita bisa submit atau simpan, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk actionnya sendiri tidak hanya tambah saja, tetapi ada edit dan hapus. Kita akan mencoba untuk mengedit data karyawan yang ditambahkan tampilan halaman, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian di manakah letak untuk tampilan editing ini? Sama halnya seperti dengan tadi, edit.php terdiri dari aknya atau tidak nama, alamat, email tersebut. Sebelumnya yang digambar ini dipilih di file laptop kita, yang mana saja pokoknya diklik jika datanya sudah terisi, kita klik simpan. Untuk edit juga semua kita ganti namanya. Kalau sudah diganti, gambarnya tetap untuk kontrolnya sendiri di admin web, kita cari public function di car untuk menampilkan halaman karyawan. Seterusnya ada karyawan yang ditambah juga dan disimpan. Ini juga karyawan dengan mengesep sehingga data-data harus diisi. Jika tidak diisi, filenya tidak akan tersimpan. Atau di database, di sini terdapat navigasi, yaitu nama yang menampilkan halaman admin. Ini tampil data karyawan di mana data sintaknya terdiri di admin web. Ini adalah kontrol dari karyawan. Car untuk menampilkan halaman atau karyawan, kemudian public function car tambah untuk menambahkan data karyawan, simpan atau menyimpan data karyawan. Sedangkan hapus yaitu untuk menghapus data karyawan, dan car edit itu untuk mengedit atau mengupdate data karyawan. Panggilan database di admin model yang terdiri dari function getCar untuk mengambilkan data karyawan, kemudian deleteCar untuk menghapus, dan edit untuk mengupdate data karyawan. Sini kita akan mencoba untuk menghapusnya dengan ada flash data untuk menghapus, kemudian data berhasil dihapus, maka akan seperti ini. Baik, langsung saja. Untuk data kategori editing akan dijelaskan oleh Ira Aryani.
saya akan menjelaskan tentang data kategori editing, di mana tampilan ini ada nomor aksi, nomor kategori editing, harga kategori, nama kategori, dan gambar kategori. Di sini ada action tambah, yang akan menampilkan add kategori, kemudian kita isi nama kategorinya. Kemudian nomor kategori, kemudian harga kategori, kemudian fasilitas kategori. Kemudian pilih gambar disesuaikan, kemudian simpan. Codingannya yaitu pada view kategori, kemudian add PHP, kemudian kita edit data yang barusan, kemudian kita isi yang akan diedit, misalnya harga kategori, kemudian gambar. Kemudian update. Nah, data kategori berhasil diupdate. Codingannya terdapat pada view kategori edit PHP, kemudian misalnya kita datanya akan dihapus dan akan ada tampilan message seperti pilihan antara OK dan cancel. Misalnya kalau kita akan misalnya kita akan delete, klik OK. Nah, data kategori berhasil dihapus. Codingnya pada view kategori index PHP, di sini ada place data message, yaitu yang seperti barusan tampilan. Tampilan di mana data kategori berhasil dihapus. Langsung saja, ini adalah tampilan dari halaman data pelanggan. Konfirmasi. Apabila pelanggan belum mengkonfirmasi bukti pembayaran, maka status pembayaran konfirmasi. Nah, apabila pelanggan telah mengupload bukti pembayaran ke WA admin, maka admin akan mengkonfirmasi status pembayaran menjadi lunas.
langsung klik konfirmasi. Dan ini untuk codingnya dan terletak di pelanggan dan index.php. Dan juga terdapat di controllers adminweb.php. Dan juga terdapat di models admin models.php. Nah, itu tadi. Langsung saja kita logout. Untuk codingannya sendiri di sini terdapat di controller, kemudian di adminweb.php ada public function logout. Sesi logout ini menunjukkan ke sesi sesdestroy yang nanti akan menampilkan redirect ke admin web. Seperti ini tampilannya, kita logout. Nah, ke admin web tadi ini redirect ke admin web. Itu dia tadi penjelasan dari hasil demonya dan penjelasan dari isi dari programnya sendiri. Langsung saja untuk kesimpulannya, dengan adanya sistem pelayanan jasa editing foto online berbasis website ini, maka akan lebih berguna untuk mempermudah dan memberikan informasi secara jelas dalam proses pelayanan jasa editing foto dan membantu mempermudah pelanggan untuk mengefisiensikan waktu, juga meningkatkan efektivitas dalam melakukan aktivitas, serta mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan jasa editing foto. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kami sadar kami masih banyak kekurangannya dan masih dalam proses tahap pembelajaran. Untuk itu kami mohon kritik dan saran yang sangat membangun dari semua kalangan pihak demi kesuksesan proyek kami untuk kedepannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.